Sampurasun. Salam damai seluruh alam. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari Baraya Reja Rahasia semua, Baraya channel YouTube Sanggama. Kali ini saya akan membahas kembali atau berkonten lagi tentang Semar. Karena dulu saya pernah membuat konten Semar, banyak ya, ada Dawuh, Uyut Semar, ada 3 atau 2 saya lupa tentang bahas Semar itu. Bahkan dulu di 4-3 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya sempat memasukkan konten Semar yang itu adalah dicampur ya. Jadi ada pengalaman saya pribadi dengan Semar dan juga pada fase itu, dan juga berhubungan dengan apa? Dihubungkan dengan cerita dari Asep Sunanda Sunaria dari dongeng. Nah di situ sempat viral, rame tuh. Wah ini ngejiplak diakui sebagai konten pribadi bertemu gitu kan. Karena memang sengaja gitu kan, pengalaman pribadi saya campurkan dengan dongeng atau dengan cerita dari Asep Sunanda Sunaria sebagai bahan kajian dan referensi. Nah ini pun saya akan membahas atau ngobrol kembali, menyampaikan kembali tentang Semar. Dan ini hanyalah sebuah referensi, saya akan kaji dan olah kembali gitu ya. Kembali kepada kepercayaan, keyakinan diri masing-masing, berguna, bermanfaat, atau langsung berfungsi dalam kehidupan nyata atau tidak, tanpa menyalahkan, apalagi melarang dan merusak tatanan kepercayaan keyakinan yang sudah ada tentang Semar. Saya akan menyampaikan kembali tentang Semar di konten ini. Tapi sebelumnya, silakan yang belum subscribe dulu, nyalakan logo lonceng agar dapat notifikasi di email Anda ketika ada konten atau video terbaru dari saya. Silakan subscribe, like, komen, dan share ya. Kalau ada ide buat saya akan bahas tentang ini, silahkan di kolom komentar, nanti saya bahas. Hatur nuhun, saudara-saudari Baraya Reja Rahasia, Baraya channel YouTube Sanggama. Sudah bersedia meluangkan waktu, kuota untuk menonton, menyimak apa yang akan saya sampaikan tentang Semar. Nah, ketika kita membahas sesuatu, mengemukakan sesuatu, maka landasan perlu, gitu ya. Nah, ketika berbicara landasan, bahwa ada penelitian secara akademis, ada setelah data fakta tertulis ataupun tidak. Sedangkan mengenai Semar atau Badranaya gitu kan, atau Ismoyo, atau juga banyak yang disebut Manikmaya, secara prasasti tertulis itu tidak ada. Secara naskah pun tidak ada. Ada cerita tentang Semar dengan sebagai punakawan dengan Togo gitu ya, Bagong, Dawala gitu ya, Gareng, Cepot kalau di Jawa Barat ya. Itu ada setelah era 9 wali gitu ya, dari era Kanjeng Sunan Kalijaga. Tapi kalau Badranayanya ada di prasasti, tapi Badranaya ini bukan merujuk kepada Semar yang sekarang jadi terkenal sebagai Dangyang atau pengayom Pulau Jawa gitu. Nah, ada Badranaya, ada Baidranaya, ada Badrayana gitu. Nah kalau yang punya prasasti manuskrip kuno pasti itu bisa lebih menjelaskan. Karena saya tidak punya manuskrip, saya juga bukan peneliti, ini tugas kalian yang meneliti ya, temukan manuskrip dan prasastinya. Nah Semar ini sudah sejak lama menjadi sebuah mitologi, bahkan kepercayaan turun-temurun yang dijadikan sebagai pengayom, dijadikan sebagai pamomong gitu ya, sing bau rekso gitu, oleh para spiritualis di Jawa khususnya. Sehingga
banyak menimbulkan pergerakan, perkumpulan, bahkan sudah ada yang membukukan soal ajaran Semar, gitu ya. Di Google udah banyak lah ya, gitu, silahkan cari. Nah, yang mau saya bahas kembali atau bahas ulang, melanjutkan bahasan tentang Semar adalah secara simpel dan sederhana, Semar itu samar. Samar itu artinya maya, gitu ya. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti lebih mengenal sosok Semarnya. Tapi kalau di Jawa Barat lebih terkenal sosok Ismayanya. Nah, Semar, Ismaya, kita di sini juga ada nama lain, yaitu Batara Guru. Nah, Batara Guru ini pun ketika disosokkan jadi pewayangan, jadi sosok pada personifikasi, perumpamaan. Maka kalau di perumpamaan Semar, Ismaya, Batara Guru, kalau dengan bahasa adaptasi era sekarang, Gen Z, gitu ya, atau era scientific sekarang dunia barat, itu adalah pineal gland pituitary atau ghost spot yang ada di kepala kita, gitu, ada di bagian kepala. Jadi kenapa Semar menjadi pamong Pandawa, gitu ya? Ya, sudah jelas kalau dikaitkan dengan saintifik hormon saraf yang ada di diri kita, ketika pineal gland pituitary, gitu ya, Manikmaya, Ismaya, Batara Guru, Semar, gitu kan. Ketika ini sudah menjadi kita jadikan sebagai arahan, acuan, gitu ya, maka dia bisa memomong Pandawa, panca indera kita, gitu ya. Mata, pendengaran, ya. Mata dengan penglihatannya, gitu. Tadi kan dengan pendengarannya, hidung dengan penciumannya, bibir dengan kata-katanya, sehingga bisa ada sabdo dadi, sehingga bisa ada pitutur pisaur, jadi ajaran-ajaran. Itu sebetulnya yang saya temukan mengenai Semar, Ismaya, Batara Guru, dan Pandawa. Maka Pandawa adalah panca indera. Tapi silahkan kalau masih ada yang bertanya dengan sosok, nggak apa-apa, gitu ya, asal itu berfungsi, berguna, dan langsung bisa membantu tumbuh kembang kehidupan dalam kesadaran kenyataan. Karena dulu pun saya ketika di fase pencarian atau penyelaman pada tingkat kedalaman yang kesekian, saya juga sempat berada pada pengsosokan. Sehingga saya pernah mengalami suatu perjalanan astral bertemu dengan sosok Semar. Itu yang saya ceritakan di konten dulu, 4 atau 3-5 tahun lalu, lupa saya. Nah, kalau kita sebut Semar, samar, sekarang kita masuk dunia maya. Semar, samar, apa? Sosial media. Sesuatu yang maya, sesuatu yang ismaya, apalagi Batara Guru, gitu ya, itu nyambungnya ke ranah cipta, daya cipta. Kalau kita masuk ke ranah pengenalan diri. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cuma segitu. 8 menit. Lalu kalau disambungkan dengan, oh, di pewayangan ada perang Mahabharata dan sebagainya, itu esensinya apa? Yaitu perang pikiran. Perang yang ada di kepala, semesta berpikir. Karena Bharata Yuda, gitu kan. Perang, gitu, perang saudara. Kalau di kepala bukan, tapi si Bharata itu adalah satu nama, ya, nama yang ada di ranah kepala kita, ya, cupu kita atau cakra kita. Dan dimana ketika sebut berperang, pasti kalau belum dikenali, belum diselami, antara pikiran dan perasaan atau hati nurani itu masih selalu berperang. Ini berkata apa, ini apa, ini melarang, ini mendukung. Nah, itulah yang perlu didamaikan. Makanya Semar, pamomong Pandawa. Itu Batara Guru, ini agel yang betulnya di ghost spot. Orang Barat bilang ghost spot itu yang akan menjadi pamomong Pandawa. Jadi ketika kita melihat, tidak akan sembarangan yang dilihat, tidak akan bisa jelas melihat. Ketika mendengarkan, bukan asal pendengaran dan tidak sembarangan mendengarkan, tapi yang mendengarkan, yang melihat, yang mencium dan berbicara sesuai seperti apa? Seperti keseimbangan pineal gland pituitary. Otak kanan, otak kiri seimbang, ghost spot seimbang, sehingga akses frekuensi vibrasi dari ubun-ubun ke semesta dapat kita
pustaka, perpustakaan semesta, terbukalah pustaka di diri kita, sehingga pengetahuan akan muncul, terakses dari DNA kita. Tapi tidak apa-apa sebenarnya kalau baik lagi sosoknya ada Kang ini nggak apa-apa. Gitu. Asalkan itu menjadi sebuah pencerahan kesadaran kepada kenyataan dan menjadi tuntunan bagaimana kita menjalani kehidupan secara apa? Secara harmonis, selaras, penuh toleransi. Bineka Tunggal Ika terjadi akhirnya. Karena saya akui juga dulu waktu masih di fase saya mensosokkan, bertemu dengan Semar, selalu Semar berkata-kata gitu. Ada 10 kata-kata Semar gitu ya, wejangan Semar. Terus ada di kota yang lama yang dulu Dawuh Uyut Semar gitu kan. Ada yang Dawuh ya saya sendiri gitu. Hanya belum dikenali gitu. Sosok dirinya gitu. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan saat ini untuk meneruskan konten Semar di channel Sanggama saat ini. Silakan like, komen, share, dan subscribe. Kalau ada ide, saran untuk membuat konten apa lagi, silakan di kolom komentar ya. Ketik aja. Bahagia, sejahtera, selamat, berlimpah, sehat, sentosa. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Bahagia. Elingan waspada. Asik. Hidup, eling salawasna. Sampai ketemu lagi di channel Sanggama bersama saya Rahasia. Sampurasun. Salam damai seluruh alam.